Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang masuk ke pertemuan ke-7 dari mata kuliah probabilitas dan statistik. Pembahasan kita mengenai probabilitas. Oke, kalau pada pertemuan yang sebelumnya kan cakupan pembahasannya masih mengenai statistika deskriptif. Jadi mulai dari kalian menyajikan data, baik itu secara tabulasi maupun grafis, kemudian setelah datanya disajikan, kemudian dihitung pusat datanya, rata-rata, median, modus, kuartil, desil, kemudian perhitungan persebaran data, ada nilai variasi, mean deviation, jangkauan, dan lain sebagainya. Kemudian juga sampai bentuk distribusi data, itu semuanya masih membahas mengenai statistika deskriptif. Nah, sekarang pembahasan mengenai statistika inferensi akan dimulai dari pembahasan mengenai probabilitas. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu dengan konsep dasar probabilitas. Jadi, probabilitas adalah kemungkinan suatu hasil akan terjadi. Misalkan ketika pertandingan sepak bola akan dimulai, untuk menentukan tempat setiap kesebelasan, apakah di sebelah kanan atau kiri, biasanya wasit melempar koin. Nah, dari hasil lemparan koin ini kemudian bisa diketahui tim yang mana terletak di sebelah kanan atau kiri. Kemudian contoh lain dalam bisnis, misalkan ada suatu perusahaan akan meluncurkan produk baru, maka ada dua kemungkinan, yaitu produk baru tersebut diterima oleh masyarakat atau tidak disukai atau tidak disukai oleh pembeli, oleh konsumen. Kemudian nilainya probabilitas itu biasanya dinyatakan dengan angka desimal 0,7 misalkan, atau dalam bentuk proporsi, misalkan 7/10. Kemudian juga nilainya terletak antara 0 sampai dengan 1. Suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi, probabilitasnya sebesar 0. Jadi memiliki probabilitas 0. Sedangkan suatu kejadian yang pasti terjadi, maka probabilitasnya nilainya sama dengan 1. Kemudian ada istilah eksperimen atau percobaan, adalah suatu proses yang menyebabkan hasil satu atau beberapa kemungkinan. Misalkan ketika kita melempar dadu, maka kemungkinannya akan muncul angka 1, 2, 3, 4, 5. Hasil kejadian yang muncul dalam eksperimen. Kemudian kejadian atau event adalah kumpulan dari satu atau lebih dari hasil eksperimen. Kemudian eksperimen acak atau random adalah hasil dari eksperimen yang belum diketahui hasilnya hingga seluruh eksperimen selesai. Kemudian kejadian yang mutually eksklusif adalah dua kejadian yang tidak mungkin terjadi pada saat yang bersamaan. Misalkan kita melempar koin, maka tidak mungkin kita mendapatkan angka dan gambar secara bersamaan. Kejadian yang independen adalah hasil dari satu eksperimen tidak mempengaruhi eksperimen yang lain. Kejadian dependen adalah kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lain. Misalkan kartu bridge atau kita lebih mengenal dengan istilah kartu remi. Dari pengambilan kartu bridge sebanyak 2 kali untuk mendapatkan kartu raja atau king. Jika pada pengambilan kartu pertama tidak dikembalikan, maka pada pengambilan kartu kedua untuk memperoleh kartu raja dipengaruhi dari hasil pengambilan pada kartu yang pertama. Nah, di sini ada tabel mengenai perbedaan antara eksperimen, hasil, dan kejadian. Misalkan eksperimennya adalah melempar dadu, maka kemungkinan hasil yang mungkin adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kemungkinan kejadiannya adalah kejadian keluar angka ganjil, kejadian keluar angka genap, kejadian kita mendapatkan angka lebih dari 2 dan sebagainya. Kemudian eksperimennya misalkan pelemparan koin, maka kemungkinan hasilnya adalah gambar dan angka. Misalkan kita melempar koin 2 kali, maka kemungkinan kejadian pelemparan pertama keluar gambar, pelemparan kedua keluar gambar, kemungkinan kejadiannya. Kemudian bisa juga pelemparan pertama dan kedua keluar angka atau kemungkinan yang lain. Oke, sekarang mengenai teori probabilitas. Ada 2 pendekatan probabilitas, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Kalau secara objektif ada 2, yaitu probabilitas klasik dan empiris. Untuk probabilitas klasik ini didasarkan pada kemungkinan hasil yang sama, sedangkan probabilitas empiris didasarkan pada frekuensi relatif. Kemudian probabilitas subjektif ini didasarkan informasi yang ada. Kita lihat contohnya dulu. Probabilitas klasik dihitung dengan membagi jumlah hasil yang terjadi dengan jumlah semua kemungkinan hasil. Misalkan ketika kita melempar dadu, berapa probabilitas mendapatkan angka 2, berapa probabilitas mendapatkan angka ganjil. Oke, probabilitas mendapatkan angka 2. Kita mendapatkan angka 2, kemungkinannya hanya ada 1 dari sekali pelemparan dibagi dengan semua kemungkinan hasil dari angka 1 sampai 6. Jadi besarnya adalah 1/6. Besarnya probabilitas mendapatkan angka 2. Sedangkan untuk mendapatkan angka ganjil kemungkinannya ada 3 dari sekali pelemparan, yaitu keluar angka 1, 3, atau 5. Jadi ada 3 dibagi dengan semua kemungkinan hasil 1 sampai 6. Jadi 3/6 atau 1/2. Itu besarnya probabilitas mendapatkan angka ganjil. Kemudian probabilitas empiris dihitung dengan membagi jumlah kejadian yang telah terjadi dengan jumlah eksperimen yang telah dilakukan. Misalnya, seorang mahasiswa mengambil mata kuliah statistika dengan dosen X. Berapa probabilitas untuk mendapatkan nilai A? Nah, nilai probabilitasnya dihitung dengan menghitung jumlah mahasiswa yang telah diampu dosen X dan berapa jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai A. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa selama 5 tahun dosen X telah mengajar statistika kepada 1000 orang mahasiswa, dan dari 1000 orang tersebut ada sebanyak 150 orang yang mendapatkan nilai A. Jadi, probabilitas mendapatkan nilai A pada mata kuliah statistika dengan dosen X adalah 150/1000 atau 0,15. Nah, kalau probabilitas subjektif ini didasarkan pada pengalaman dan keyakinan individu yang berhubungan dengan kejadian yang bersifat random atau acak. Misalkan, besarnya probabilitas tim bulu tangkis putra-putri Indonesia dalam menjuarai turnamen beregu Piala Sudirman. Atau misalkan, besarnya probabilitas tim A menang dari tim B pada kejuaraan sepak bola. Nah, di situ kan biasanya ada komentator. Jadi sebelum klub A dan klub B ini bertanding, biasanya komentatornya mendapatkan data-data mengenai klub A dan klub B, bahwa klub A dan klub B ini pernah bertemu di beberapa kali kejuaraan. Kemudian pada beberapa kali kejuaraan tadi, berapa kali klub A lebih unggul. Nah, kemudian dari pengalaman individu tersebut bisa menentukan besarnya probabilitas, walaupun tidak pas secara kuantitatif. Jadi didasarkan pada pengalaman dan keyakinan individu. Misalkan di sini contohnya adalah komentator sepak bola atau jenis olahraga yang lain. Kemudian ada aturan tambahan pada perhitungan probabilitas. Aturan main tambahan atau penjumlahan diaplikasikan ketika kita mempunyai
dua kejadian atau lebih dan kita ingin menghitung probabilitas paling tidak salah satu kejadiannya. Nah, ini untuk kejadian yang mutually eksklusif dan exhaustive. Maka perhitungannya, probabilitas kejadian A atau B sama dengan besarnya probabilitas kejadian A ditambah besarnya probabilitas kejadian B. Kalau pada kejadian yang mutual eksklusif. Begitu juga mengikuti rumusnya untuk yang 3 kejadian. Nah, ini contoh kejadian yang mutually eksklusif dan exhaustive. Suatu pabrik memproduksi air minum mineral isi 1 liter. Survei bulan sebelumnya menunjukkan dari 2000 sampel yang diambil, 250 isinya kurang dari 1 liter. Kemudian 1600 pas isinya 1 liter dan 150 botol isinya lebih dari 1 liter. Jika kita mengambil satu botol secara random, secara acak, berapa probabilitas mendapatkan isi kurang atau lebih dari 1 liter? Nah, ini kan kejadiannya mutual eksklusif. Jadi kejadiannya sendiri-sendiri. Yang kurang dari 1 liter sendiri, yang pas 1 liter sendiri, yang lebih dari 1 liter juga sendiri. Jadi sendiri-sendiri kejadiannya beda-beda. Oke, ini ada penyimbolan PA, PB, dan PC. Kalau PA, peluang kejadian A, peluang kejadian mendapatkan botol yang isinya kurang dari 1 liter. PB, peluang kejadian B, peluang kejadian mendapatkan botol yang isinya pas 1 liter. PC, P dalam kurung C, yaitu probabilitas kejadian C, probabilitas kejadian mendapatkan botol yang isinya lebih dari 1 liter. Dihitung dulu besar PA, PB, dan PC nya berdasarkan data yang ada. Kemudian karena ini kejadiannya mutually eksklusif, jadi tinggal ditambahkan yang kurang dari, yaitu PA tambah PC, tambahkan yang lebih dari PC, jadi diperoleh 0,2. Kemudian diagram Venn untuk probabilitas kejadian yang mutually eksklusif. Di sini ada itu ada seperti simbol negasi, itu maksudnya adalah komplement. Jadi peluang kejadian A ditambah peluang komplement kejadian A sama dengan 1. Misalkan kejadian A adalah hari ini hujan, atau si A lulus mata kuliah statistika, maka komplemennya adalah hari ini tidak hujan, atau yang contoh yang satunya berarti si A tidak lulus mata kuliah statistika. Jadi peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian komplemennya sama dengan 1. Sehingga untuk mendapatkan nilai dari peluang kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian komplement A. Misalkan peluang hari ini hujan sebesar 0,3, maka peluang hari ini tidak hujan berarti 1 dikurangi 0,3, seperti itu. Nah, ini contoh yang tadi, contoh mengenai kejadian mutually eksklusif dan exhaustive. Kita gunakan diagram Venn. Berapa probabilitas mendapatkan botol kurang dari 1 liter atau lebih dari 1 liter? Berarti 1 dikurangi probabilitas komplemennya, komplemen A atau komplemen C, tidak lain adalah B, peluang kejadian B. Jadi 1 dikurangi 0,8. Oke, sekarang probabilitas kejadian yang bukan mutually eksklusif. Dua kejadian bukan mutually eksklusif berarti 2 atau lebih kejadian bisa terjadi bersamaan.
Maka karena bisa terjadi bersamaan, maka rumusnya peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A dan B. Jadi dikurangi dengan irisannya. Kalau pada diagram Venn, ini contohnya kejadian yang non mutually eksklusif. Ada 400 wisatawan mancanegara mengunjungi Jogja pada bulan Juni tahun 2013. Sebanyak 200 orang mengunjungi keraton, sebanyak 250 orang mengunjungi Candi Borobudur, dan 150 orang mengunjungi keraton dan Candi Borobudur. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa probabilitas wisatawan mancanegara tersebut mengunjungi keraton atau Borobudur? Nah, di sini ada kejadian yang terjadi bersamaan, yaitu wisatawan mengunjungi keraton dan Candi Borobudur. Oke, kita definisikan dulu, kita deklarasikan dulu. PA, peluang kejadian A, peluang wisatawan mengunjungi keraton 200/400, 0,5. Kemudian peluang kejadian B, peluang wisatawan mendatangi Candi Borobudur 250/400 atau 0,625. Peluang A dan B, peluang wisatawan mendatangi keraton dan Candi Borobudur sebanyak 150/400 atau 0,375. Nah, yang ditanyakan ini adalah PA atau B. Jadi tinggal ditambahkan PA 0,5 tambah PB 0,625 kurangi P A dan B 0,375, hasilnya 0,75. Nah, ini contoh sebelumnya kejadian non mutuali dengan diagram Venn. Kita menggunakan diagram Venn. Diketahui PA-nya 0,5, PB-nya 0,625, PA dan B 0,375. Jadi dikurangi irisannya. PA atau B sama dengan PA tambah PB kurangi P A irisan B, PA dan B. Kemudian setelah aturan penjumlahan, di sini juga ada aturan perkalian dalam perhitungan probabilitas. Digunakan untuk kejadian yang bebas atau independen dan kejadian tidak bebas atau dependen. Pertama, untuk probabilitas kejadian yang independen. Kejadian yang independen terjadi jika satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, apabila dua kejadian A dan B bersifat independen, maka besarnya peluang A dan B sama dengan PA kali PB. Peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B. Nah, di sini kata kuncinya adalah dan. Maka di sini aturannya adalah perkalian. Tanda yang digunakan adalah perkalian. Begitu juga kalau kejadian independennya ada sebanyak 3, A, B, dan C, maka peluang kejadian A dan B dan C yaitu PA kali PB kali PC. Nah, misalkan di sini contohnya Arema Indonesia melakukan survei dan menunjukkan bahwa fans Arema Indonesia berlangganan tiket menonton sebesar 75%. Bila 2 orang fans dipilih secara acak, berapa probabilitas keduanya berlangganan tiket menonton pertandingan? P, T, dan T ini maksudnya berlangganan tiket. Peluang seseorang fans yang dipilih berlangganan tiket. Nah, kan ada 2 orang yang dipilih, jadi T dan T. 0,75 kali 0,75 sama dengan 0,5625. Kejadian dependen bila satu kejadian mempengaruhi kejadian yang lain. Jika 2 kejadian, yaitu kejadian A dan B bersifat dependen, maka peluang
kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikalikan peluang kejadian B bersyarat A. Atau bisa juga perhitungannya dengan cara peluang kejadian B dikalikan peluang kejadian A bersyarat B. Nah, dari sini kita peroleh dari rumus ini ya, dari rumus yang sebelumnya, berarti kita peroleh peluang kejadian B bersyarat A sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian A. Atau peluang kejadian A bersyarat B sama dengan peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian B. Misalkan probabilitas kejadian, ini contoh untuk perhitungan probabilitas kejadian dependen dan bersyarat. Departemen produksi sebuah perusahaan mempunyai ahli insinyur sebanyak 200 orang dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini berdasarkan umur yang kurang dari 35 tahun, totalnya 150 orang dengan rincian sarjananya sebanyak 100 orang, yang masternya sebanyak 50 orang. Kemudian yang umurnya lebih dari 35 tahun, total ada 50 orang dengan rincian yang sarjana ada sebanyak 35 orang dan master 15 orang. Kalau dilihat dari tingkat pendidikannya, yang sarjana ada sebanyak 135 orang dengan rincian yang usianya kurang dari 35 tahun 100 orang, usianya lebih dari 35 tahun 35 orang. Kemudian dilihat dari pendidikan master, totalnya 65 orang dengan rincian 50 orang berusia kurang dari 35 tahun dan 15 orang berusia lebih dari 35 tahun. Jika seorang ahli dipilih secara acak, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut hanya bergelar S1? Pertanyaan yang kedua, berapa probabilitas bahwa ahli tersebut berumur kurang dari 35 dan master? Kemudian berapa probabilitas bahwa ahli tersebut master dan berumur kurang dari 35 tahun? Yang D, probabilitas bahwa ahli tersebut berumur lebih dari 35 tahun jika bergelar master. Jadi ada syarat. Kemudian pertanyaan berikutnya, probabilitas ahli tersebut bergelar sarjana jika, jadi syaratnya jika berumur kurang dari 35 tahun. Cara menjawabnya, nah, dideklarasikan dulu, ditulis yang diketahui dulu, disimbolkan. Ada simbol PS, PM, PB, PA dan PB. PS probabilitas ahli bergelar S1. Yang M probabilitas ahli bergelar master. PA probabilitas ahli dengan umur kurang dari 35 tahun. Kemudian PB probabilitas ahli dengan umur lebih dari 35 tahun. Yang pertama tadi adalah probabilitas bahwa ahli tersebut hanya bergelar S1. Yang S1 tadi ada sebanyak 135 orang dari total 200 orang ahli. Jadi tinggal dibagi, 135 dibagi dengan 200, 0,675. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, probabilitas ahli tersebut berumur kurang dari 35 dan master. Jadi P dalam kurung A dan M, probabilitas ahli tersebut umurnya kurang dari 35 dan master. Jadi sama dengan PA dikalikan P, M bersyarat A. Yang PA tadi 150 per 200 karena yang kurang dari 35 tahun ada sebanyak 150 orang per 200 dibagi dengan banyaknya semua ahli dikalikan dengan 50 per 150. Jadi hasilnya 50 per 200.
Kemudian probabilitas M dan A. Jadi probabilitas bahwa ahli tersebut master dan berumur kurang dari 35 tahun sama dengan PM kalikan PA bersyarat M. Yang master tadi ada sebanyak 65 orang. 65 per 200 kalikan 50 per 65 sama dengan 50 per 200 sama dengan 0,25. Nah, kalau yang berikutnya, probabilitas ahli tersebut berumur lebih dari 35 tahun jika bergelar master. Jadi P, B bersyarat M sama dengan P, B dan M dibagi dengan PM. 15 per 200 dibagi dengan 65 per 200, 0,231. Yang pertanyaan terakhir caranya sama. Jadi pertanyaan terakhir itu probabilitas bahwa ahli tersebut bergelar sarjana jika berumur kurang dari 35 tahun. Jadi P, S, dan A dibagi dengan PA. Nah, cara tersebut, perhitungan tersebut akan lebih mudah kalau kita menggunakan diagram pohon. Nah, di sini dilihat dari tingkat pendidikannya, sarjana dan master. Kalau yang seperti pertanyaan yang pertama tadi, probabilitas bahwa ahli tersebut sarjana berarti 135 per 200. Kemudian dari sebanyak 135 orang yang sarjana ini, yang usianya kurang dari 35 tahun ada sebanyak 100 orang. Kemudian yang usianya lebih dari 35 tahun ada 35 orang. Sehingga P, S, dan A sama dengan 135 per 200 kalikan 100 per 135. Begitu juga P, S, dan B, yaitu 35 per 200. Kemudian untuk yang bergelar master tadi ada sebanyak 65 orang. Jadi peluang atau probabilitas ahli tersebut master yaitu 65 per 200. Kemudian dari 65 orang yang master ini, sebanyak 50 orang kurang dari 35 tahun usianya, 15 orang lebih dari 35 tahun. Dengan begitu lebih mudah untuk perhitungan PM dan A dan juga PM dan B. Nah, kalau ini didasarkan pada usianya dulu. A, yang usianya kurang dari 35 tahun ada sebanyak 150 orang. Jadi peluang ahli tersebut usianya kurang dari 35 tahun adalah 150 per 200. Dari 150 orang yang usianya kurang dari 35 tahun ini, yang sarjana sebanyak 100, yang master sebanyak 50. Sehingga PA dan S sama dengan 100 per 200. Begitu juga PA dan M. Jadi tinggal dikalikan. Jadi hasilnya 50 per 200. Kemudian nilai desimalnya berapa? Kemudian yang usianya lebih dari 35 tahun ada sebanyak 50 orang, sehingga peluang mendapatkan ahli yang usianya lebih dari 35 tahun yaitu 50 per 200. Kemudian dari 50 orang ini, yang sarjana sebanyak 35 orang, yang master 15 orang. Jadi P, B, dan S tinggal dikalikan, hasilnya 35 per 200. Itu P, B, dan S ya. Kemudian P, B, dan M 15 per 200. Oke, di sini ada soal-soal latihan yang bisa kalian kerjakan. Silakan dibaca. Untuk soal 1, probabilitas mendapatkan nilai A mata kuliah statistika 0,25. Kemudian untuk mendapatkan nilai B, peluangnya sebesar 0,5. Berapa probabilitas mendapatkan nilai di atas C?
nilai di atas C kan berarti bisa A, bisa B. Kata yang digunakan adalah atau, berarti P, A, atau B. Jadi ini adalah contoh dari aturan penjumlahan. Kemudian soal 2, jika kita mengambil kartu secara acak, berapa probabilitas mendapatkan kartu diamond? Diamond itu yang bentuknya seperti wajik itu ya. Jadi yang diamond ada berapa dibagi dengan banyaknya semua kartu pada seperangkat kartu bridge. Kemudian berapa probabilitas mendapatkan kartu raja atau hati? Kartu raja itu ada 4. Ada 4 kan? Yang hitam 2, yang merah 2. Atau hati. Nah, ini ada kejadian yang beririsan, yaitu ketika yang terambil adalah kartu raja yang hati. Nah, ini jadi aturan perkalian, tapi ada 2 kejadian yang beririsan, dikurangi peluang kejadian yang beririsan, yaitu kartu raja yang bentuknya hati. Kemudian soal berikutnya, survei menunjukkan bahwa fans Slemania, PSS Sleman, berlangganan tiket menonton pertandingan sebesar 60%. Bila 2 orang fans dipilih secara acak, berapa probabilitas keduanya berlangganan menonton tiket pertandingan? Nah, ini contoh dari aturan perkalian seperti yang tadi. Sama persis seperti contoh soal tadi, hanya saja ini besarnya angka peluangnya berbeda. Nah, kemudian soal 4 ini seperti contoh soal yang terakhir. Jadi diketahui data mengenai karyawan berdasarkan kinerja dan usianya. Tapi ini belum ada